Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, oke. Anak-anakku, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, marilah terlebih dahulu kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kali ini kita akan pelajari tema A, pelajaran IPS. Materinya tentang berbagai makanan tradisional dan tradisi-tradisi yang dimiliki Indonesia. Anak-anakku, seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, bahwa Indonesia memiliki banyak sekali keanekaragaman dari suku yang berbeda, kemudian budaya yang beraneka ragam, adat istiadat, agama. Di antaranya ada juga makanan yang beraneka ragam pula. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang makanan tradisional dan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat Indonesia. Mari kita lihat gambar berikut. Pastinya kalian pernah melihat makanan ini. Ya, ini adalah dodol Betawi. Salah satu makanan khas dari suku Betawi. Makanan ini dimasak selama 8-12 jam tanpa henti. Dan hanya beberapa orang saja yang ahli membuat dodol. Makanan ini terbuat dari ketan, gula merah, dan santan. Contoh makanan lainnya adalah bubur. Berbagai suku di Indonesia memiliki makanan khusus daerah berupa bubur. Di antaranya ada yang pertama, ada bubur tinutuan, berasal dari Manado. Pada bubur ini, semua sayuran tercampur rata dengan buburnya. Yang kedua ada bubur lemu, berasal dari kota Solo, disebut juga dengan jenang lemu. Bubur lemu ini terbuat dari tepung beras yang dimasak dengan santan. Yang ketiga ada bubur Aceh, berasal dari kota Jakarta. Aceh artinya asinan semua. Kemudian ada lagi bubur kampiun dari Sumatera Barat. Ciri khas dari bubur kampiun ini, di dalamnya terdapat macam-macam bubur. Kemudian ada bubur gunting yang berasal dari Banjarmasin. Adonannya dibentuk dengan cara digunting. Kemudian ada papeda yang menjadi makanan khas daerah Papua. Makanan ini terbuat dari sagu. Biasanya disantap dengan kuah kuning. Nah, itu semua beberapa makanan tradisional yang bangsa Indonesia miliki. Selain makanan tradisional, ada juga tradisi atau kebiasaan yang masih melekat pada masyarakat Indonesia. Sebelum itu, kita harus mengenal apa itu tradisi. Tradisi adalah peninggalan leluhur yang sampai sekarang masih dilakukan. Contohnya di Jawa, ada upacara ngeruat yang tujuannya untuk menyingkirkan berbagai macam bahaya yang mengancam seseorang atau keluarga. Kemudian ada upacara kedak siti, yaitu upacara menurunkan bayi ke tanah supaya si bayi sehat dan kuat. Selanjutnya ada upacara kenduri. Kalian pasti pernah dengar upacara kenduri, yaitu memperingati meninggalnya seseorang. Ada juga upacara menolak hujan. Selain di Jawa, di Bali juga ada tradisi yang biasa dilakukan masyarakat Bali. Di antaranya ada upacara pemotongan gigi yang bertujuan untuk menunjukkan kedewasaan. Kemudian ada juga upacara ngaben, yaitu upacara pembakaran mayat. Dan ada juga tradisi pemakaman di desa Trunyan, yaitu jenazah tidak dikuburkan di dalam tanah dan tidak dibakar, tetapi diletakkan saja di atas tanah. Kemudian ada tradisi dari masyarakat Dayak, diantaranya jika ada seseorang yang meninggal dunia, maka jenazahnya dikuburkan. Setelah sekian lama, kuburannya dibongkar dan diadakan upacara penguburan kedua. Kemudian di Pulau Nias. Di Pulau Nias juga ada tradisi lompat batu. Pada zaman dulu, lompat batu Nias ini untuk melatih suku yang ada di Pulau Nias agar dapat menembus benteng lawan yang cukup tinggi untuk dilompati. Tapi saat ini tradisi lompat batu Nias digunakan sebagai upacara untuk menentukan seorang pemuda sudah dewasa atau belum.
Berikut ini ada beberapa video tentang aneka makanan yang ada di Indonesia dan berbagai tradisi yang ada di Indonesia. Yuk kita lihat bersama. DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini adalah keragaman budaya adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita syukuri dengan cara ikut melestarikan budaya, mempelajarinya, dan menghargai kebudayaan dari daerah lain, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.